Motion hot. Oh, terlalu hot sampai sakit perutnya. Benar banget. Selamat datang di Motion Hot Issue teman Motion. Mungkin lo ingat kalau kemarin tuh ada satu kejadian yang Yes. viral banget yaitu Hmm, pingsannya penyanyi favoritku, Kakak Ardhito. Ardhito Pramono. Iya, Iya. dia dari yang pas dia baru keluar dari apa namanya stage itu udah kelihatan kayak mulai geter-geter gitu kan, kayak Oh, nunduk-nunduk gitu. oh iya ya, dia kayak nahan rasa sakit banget ya kan. Terus Bahkan dia sempat jatuh. duduk sementara tuh dulu. Oh gitu. Iya, dia sempat melipir ke arah sebelah kanan atau kiri panggung. Heeh, Dia tampil lagi dan heeh. ternyata nggak kuat pingsan. Oke, dan ternyata Tuh. menurut penjelasan dia katanya ada sakit mahnya yang udah kronis, sudah akut banget. Ini kalau Yes. ngomongin soal mah, kalau aku tuh adanya asam lambung ya. Oke. Nah, apakah beda atau sama ya? Nanti kita Ah, akan tanya. Kita langsung aja akan ngobrol-ngobrol bareng sama Dokter Dexa Medika HSPPD, dokter yes. spesialis penyakit dalam sudah terhubung nih. Hai dok. Halo dok. Halo Mas Adin, Mbak Sheryl. Halo. Siap. Dokter. Teman motion ya, teman Yes. motion. Wes. Teman motion lagi pada menyimak semuanya sekarang yang mungkin lagi ada Hmm. gejala-gejala. Aduh, ini kayaknya lagi sakit mah nih. Mana tanggal-tanggalnya udah mau tengah-tengah menuju tua gitu kan. Makan juga mie Cemilan, instan terus. cemilannya obat mah ya. Cemilannya obat mah. Secara garis besar helikopter view dari atas dulu deh kita bahas dari umum. Sebenarnya penyakit Hmm. itu definisinya gimana sih dok? Nah, dan ciri Ya, apa gitu? Mm-mm. hmm. Jadi penyakit ini penyakit yang sering populer di kalangan remaja ya, Hmm. remaja, dewasa muda. Karena penyakit ini menyasar tempat favorit kita yaitu lambung. Tempat Oh. favorit untuk memproses makanan, yang hobi makan, yang semua kan kita kebutuhan primer makan ya. Jadi Hmm. kalau misalnya itu sakit itu kayak dunia terenggut ya. Gimana untuk salah satu cara biar kita bisa hidup lah saat dengan makan. Lah, organ pemrosesannya lambung ini bermasalah. Yang biasanya disebut secara besar itu adalah dispepsia sebenarnya dalam dunia kedokteran. Oh. Dispepsia atau MA atau sakit lambung itu yang sering diomongin kan. Saya Ya. punya asam lambung alias dispepsia atau alias MA. Jadi itu sebenarnya suatu spektrum penyakit secara luas sebenarnya. Di dalamnya ada masalah tukak lambung atau luka di lambung, ada gastritis atau peradangan di lambung atau infeksi lambung, itu di dalamnya. Tapi secara garis besar, ini disebut suatu dispepsia. Karena dispepsia sifatnya ada dua, yang fungsional sama non-fungsional. Fungsional itu yang sehari-hari pasti kita alami. Jadi 80-90% orang itu pasti mengalami yang namanya dispepsia atau MAH. Tapi sifatnya langsung sembuh. Hmm. Nah, ada yang sifatnya itu berlangsung lama, berarti didasari oleh suatu sebab yang sebenarnya harus dicari sih. Bisa karena infeksi, bisa karena produksi asam lambung yang tinggi banget, kemudian bisa ada luka di sana, dan itu harus dicari. Lalu Oh, tadi sempat ada pertanyaan, gejalanya gimana? yes. Gejalanya simpel ya, biasanya nyeri di ulu hati, nyeri nyeri perut, rasanya panas atau begah, Hmm. atau rasanya lambung ini keisi udara ya. Ya. Kalau kita ngomong itu kalau dalam bahasa sehari-hari kembung Ya. atau sebah Hmm. ya. Atau di sini perutnya rasanya kayak begah gitu. Nah, itu yang disebut dengan MAH atau dispepsia. Jadi rasa tidak nyaman atau kalau dalam bahasa Inggris abdominal discomfort, rasa tidak nyaman di perut yang bisa itu nyeri nyeri ulu hati, nyerinya bisa tembus ke belakang, atau nyeri di sini tidak enak, nyeri di sebelah kiri, perut sebelah kiri, atau rasa kembung atau begah. Ini gejalanya. Oke, Oke. berarti kalau udah ngalamin gejala-gejala kayak gitu, mendingan diperiksain aja kali ya, dok ya, biar lebih tahu gitu ya. Ya, benar. Nah, tapi Apalagi kalau sifatnya berlangsung lama ya, oh, kronis. udah kronis. Oke, tapi faktor-faktornya apa aja sih dok? Apakah mungkin karena pola hidup yang kurang sehat, makan yang minyaknya Iya. jelek Kalau gitu? kemarin kan Ardhito bilang dia katanya kurang tidur, kurang istirahat, jam Oh, makan oh, berantakan gitu yes. loh. Benar sih yang diomongin. Kan udah ada kejadiannya ya, Iya. sampai pingsan kan. Oh. Oke. Si Dito pingsan. Berarti kan yang pertama adalah pola makan yang tidak teratur. Jadi lambung kita itu fitrahnya itu harus diberi makan setiap saat. Oh, Karena dia itu produksi asam lambung. Asam lambung itu normal sih di lambung itu asam itu produk apa?
suasananya asam itu normal. Oke. Karena tujuannya dia itu menghancurkan makanan. Ngerti kan asam itu ya? Ya. Kalau kita kena suatu habis bersihin kamar mandi pakai cairan terus Ya. terasa panas, itu kan memang tujuannya dia untuk melunakkan atau menghancurkan makanan biar saluran pencernaan kita bisa menyerap nutrisi yang ada di dalamnya. Nggak Hmm. bisa dong kalau kita habis makan Black Forest di lambung nggak dicerna, apa yang mau diserap apanya, gitu Ya, kan ya, nggak ya. bisa. Jadi dia harus sebenarnya dia normal ada di posisi asam itu normal banget. Tapi menjadi masalah kalau misalnya tidak ada makanan yang masuk. Oh, Lalu siapa yang asam ini yang akan mencerna tugasnya dia mencerna makanan tapi nggak ada makanannya. Yang dia cerna adalah lapisan lambung yang ada di sana. Akhirnya perih. Yang kita ngomong, waduh perut saya perih nih, atau waduh perut saya sakit nih tiba-tiba. Nah, jadilah itu suatu sequence yang menyebabkan kondisi nyeri di lambung. Nah, Oke. yang pertama itu pola makan yang tidak teratur ya. Ya. Yang kedua, tidur yang tidak teratur atau begadang. Oh, oke. Kenapa? Karena pada saat kita begadang atau kita tidak tidur dalam kurun waktu, normalnya kan kita tidur 7-8 jam ya. Ya. Kita cuma tidur 2 jam, 3 jam. Ternyata saat kita melakukan itu, ada hormon yang aktif, dalam ini hormonnya adrenalin ya, di mana kita dipaksa untuk, harusnya kita tidur tapi dipaksa untuk melek. Oke. Dan Oh. hormon ini memicu asam lambung. Asam lambungnya naik deh. Yes. Tuh. Oke. Apalagi kalau misalnya tidak ada makanan masuk, ditambah dengan misalnya rokok lah, Kopi. minum-minuman keras Kopi. lah, Minum-minum keras kopi kunci. lah. Masa minum keras kursi, meja. Makanya kenapa anak-anak muda banyak kenapa udah pola makan yang gak jelas ya. Sekali makan juga gak jelas. Benar. Tidur juga jam 3 udah bagus. Belum termasuk Iya. kopi. Mungkin ada yang ngerokok, ada yang lain-lain gitu kan. Aduh, Waduh. Sayangi dirimu, nak. Nah, Iya. sudah banget. Kopi udah berhenti? Kopi tadi barusan kopi. Aduh. Setelah ngobrol Dr. Dexa saya nggak ngopi lagi. Dok, nih, tunggu dok. Ini aku tuh agak-agak bingung gitu ya. Nah, Bedanya penyakit MA sama penyakit GERD apa? Kalau GERD aku udah jelas-jelas GERD karena berkali-kali masuk rumah sakit karena GERD. Nah bedanya tuh apa dok? Kalau MAH itu sifatnya hanya terlokalisir atau lokasinya hanya ada di lambung. Begitu GERD, berarti ada asam lambung yang naik ke kerongkongan. Iya itu rasanya kayak pingsan loh dok. Jadi ini sering nih Kak, dikira orang sakit jantung mau mati. Iya, Benar nggak sih? rasanya kayak gitu. Pernah manggil ya? Lagi nih. Cheryl udah ngasih ini kalimat-kalimat surat wasiat. Kau bilang, mau suster. Boleh. Oke, berarti GERD bisa dibilang adalah next levelnya dari MAH atau itu adalah dua penyakit yang Ya, berbeda sih sebenarnya. Karena sifatnya satu terlokalisir hanya di lambung aja, satu dia udah asam lambungnya udah naik. Lah gimana bisa naik? Karena klep atau penutup atau pintu antara kerongkongan dan lambung dia kebuka. Waduh. Dan ini biasanya sifatnya lama. Kebiasaan yang jelek banget ya. Misalnya habis makan langsung tidur. Terus habis itu tidurnya udah nggak teratur. Atau memang dia sudah ada kelainan genetik dari awal. Iya. Jadi lambungnya memang kebuka dikit. Jadi asam lambungnya bakal naik. Soalnya kerongkongan itu sifatnya basah. Beda sama si lambung ya. Di lingkungan environment-nya itu sifatnya asam kalau lambung, tapi kalau kerongkongan sifatnya basah. Begitu kena asam, dia langsung luka, radang, dan tiba-tiba bikin gejala yang mirip banget dengan serangan jantung. Padahal bukan. Jadi ini yang sering keliru. Hati-hati, GERD bisa bikin mati loh. Benernya enggak. Iya. Tapi kalau itu beneran GERD lah, kalau beneran serangan jantung. Benar, karena mirip-mirip tadi ya dok ya. Yes, betul. Oke, nah tadi dokter ngebahas sedikit tentang genetik gitu ya. Ini mungkin ada satu mitos, aku nggak tahu, tapi beberapa orang percaya kalau sebenarnya MAH itu adalah faktor dari orang tua, dari gen. Itu mitos atau emang beneran begitu dok? Kalau sih enggak ya, kalau misalnya ini suatu genetik. Karena kalau misalnya kebiasaan mungkin ya. Karena kan kita mirip ya, meniru asuhan pola orang tua, kemudian misalnya sering dimasakin masakan pedas, atau santan,
atau mungkin keluarganya seneng ngopi, dulu lihat bapaknya ngopi jadi gampang ngopi, atau dulu mungkin lihat bapaknya ngerokok, sekarang jadi ngerokok. Nah, itu kebiasaan lebih tepatnya. Dan diperparah lagi dengan pola-pola hidup yang ada zaman sekarang. Itu Ya, kalau ya. kalau ngeri sih. Ngeri Iya. pola hidup zaman sekarang itu serba instan. Kita nggak ngelakuin apa-apa. Misalnya kita mau pesan makan dulu, kita pesan makan itu harus ada effort. Iya, Ya. benar. Beli nasi goreng depan, kita harus buka pagar, ngeluarin sepeda motor, kita ke sana nungguin Pak nasi gorengnya sampai jadi, balik makan. Sekarang tik 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 Iya, selesai. benar. Behaviornya udah beda ya. Kaum berbahan, Dok. Behaviornya udah beda. Oke. Nah, berarti langkah antisipasi dan juga kalau semisal udah kena emah, apa yang harus dilakuin nih buat teman motion yang lagi dengerin sekarang, Dok? Ya, tadi yang pertama tadi udah diceritain sama, mungkin lihat orang-orang pada lihat captionnya Ardito postingannya di Instagram ya. Ya. Pola hidupnya harus bagus nih. Yang pertama pola makan diperbaikin. Tepat makan, tepat waktu saat makan, kemudian makan yang pedas-pedas kalau misalnya dia punya mah dikurangin, makan yang sifatnya asam, buah-buahan yang sifatnya asam, jeruk atau apa sebaiknya dikurangin, atau yang tinggi gula juga sebaiknya dikurangin. Yang kedua, pola tidur, jaga minimal 6-8 jam sehari. Nah, terus yang berikutnya adalah stres yang sering dilupain. Kita itu udah, apalagi anak muda zaman sekarang ya, tanggal tua, udah stres nggak punya duit, makannya nggak teratur, segitu makan makannya pedes, tidurnya larut malam, selesai, kelar deh. Itu penyakit ngumpul semua, ya kan? Penyakit itu kayak, ini wisata ke orang yang sakit adalah penyakit yang timbul pada saat tanggal tua. Seneng tuh penyakit. Mahnya lagi pada study tour ya. Ya, study tour tuh, bener. Berarti Nah, cara itu tadi, mengelola kalau itu. stres ya. Ya, terus yang terakhir, hindari perilaku yang tidak baik. Minum minuman keras lah, merokok lah. Meskipun itu sulit bagi beberapa orang, tapi sebaiknya harus kalau pengen anu. Dan yang terakhir adalah olahraga. Karena untuk menyehatkan tubuh, salah satunya organ pencernaan, itu adalah kita dengan berolahraga. Udah nggak olahraga, makannya ngawur, tidurnya ngawur, stres juga. Banyak Terus utang dibuka lagi. lingkaran setan. Nah, Kejar-kejar debt setan. collector terakhir. Wow, ini info yang bagus banget untuk kamu teman motion supaya kita para anak-anak muda juga harus tetap sehat dan ngejaga dari Iya dong. sekarang nih ya. Jadi bukan Iya. hanya menikmati masa muda, malah ntar bisa merusak masa tua kan. Makanya sekarang yang sakit mah dan GERD itu kan kebanyakan anak muda. Ini Iya. karena pola-pola hidup yang kata dokter ngeri ini ya. Benar, setuju banget. Dokter, thank you so much informasinya. Sama-sama. Bagi Mas Adit, Mbak Sheryl. Iya, Yes. sehat-sehat terus, Dok. Ini dokter. Sehat juga buat teman Iya. motion sekalian. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi, Dok. Thank you, Dok. Oh, Bye. bye.